saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subrek channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Serap. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Selamat datang di Karam Kali Aja Seram, di mana kegelapan dan misteri bersatu dalam kisah-kisah menegangkan yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Saya Mr. Randy, dan malam ini kita akan menyelami cerita-cerita yang bersembunyi di balik bayang-bayang, tempat di mana tidak ada yang seperti yang terlihat. Bersiaplah untuk menguji keberanian Anda dan memasuki dunia yang penuh dengan kejadian aneh, hantu, dan rahasia gelap. Pastikan lampu Anda mati dan selimut Anda rapat, karena cerita kita malam ini akan membawa Anda ke dalam perjalanan yang menakutkan. Jangan lupa untuk subrek, like, dan komen. Mari kita mulai. Di sebuah kota besar yang tak pernah tidur, hiruk-pikuk kehidupan terus mengalir, bahkan hingga larut malam. Di tengah gemerlap lampu kota, para pengemudi ojek online sibuk mengantarkan penumpang atau makanan, berpacu melawan waktu untuk mengejar bonus. Namun di balik kesibukan yang tampak biasa itu, ada cerita-cerita yang tak pernah terungkap, kisah-kisah kelam yang terselubung dalam gelapnya malam. Malam ini, salah satu pengemudi, Doni, akan mengalami sesuatu yang tak pernah dibayangkannya. Sebuah perjalanan yang akan mengantarnya ke perbatasan antara dunia nyata dan dunia lain, tempat di mana logika dan akal sehat tak lagi berlaku. Cerita horor. Doni adalah seorang pengemudi ojek online yang sudah 3 tahun menjalani profesi ini. Ia mengenal setiap sudut kota, jalan tikus hingga gang-gang sempit yang jarang dilalui. Malam itu, hujan turun deras membasahi jalanan. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika sebuah notifikasi masuk. Pesanan dari seorang penumpang bernama Siska meminta jemput di sebuah kompleks perumahan tua di pinggiran kota. Meski sedikit ragu, Doni menerimanya. Lokasi penjemputan di kompleks yang dikenal sepi dan jarang dihuni. Ketika sampai, Doni merasa ada yang aneh. Kompleks itu tampak tak berpenghuni, hanya ada beberapa rumah tua yang kusam dan berlumut. Ia berhenti di depan rumah yang tertulis dalam aplikasi. Rumah itu besar namun terlihat seperti sudah lama tak terurus. Lampu di teras menyala redup menambah kesan suram. Doni mengetuk pintu, menunggu beberapa saat sebelum seorang wanita muda dengan pakaian lusuh muncul. Wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. "Mas Doni ya, yuk kita jalan," katanya dengan suara datar. Tanpa banyak bicara, Doni mengajak wanita itu naik dan segera melaju meninggalkan kompleks yang terasa semakin mencekam. Sepanjang perjalanan, Siska hanya diam. Tak ada percakapan, hanya suara rintik hujan yang terdengar di antara mereka. Doni merasa tak nyaman, ada aura dingin yang menjalar dari penumpangnya. Rasa takut mulai merayap saat ia menyadari bahwa jarum kompas di ponselnya berputar tak tentu arah, dan peta di aplikasi ojek online menunjukkan lokasi yang tak dikenal. Setelah beberapa menit, tiba-tiba peta di aplikasi menunjukkan mereka berada di tengah hutan. Meski Doni yakin mereka masih di jalan kota. Ia menoleh ke belakang, mencoba berbicara dengan Siska, namun wanita itu menghilang. Yang ada di jok belakang hanyalah kursi yang basah oleh air hujan, seakan Siska tak pernah ada di sana. Doni panik, mencoba mencari jalan kembali, namun setiap kali ia berbelok, jalanan berubah. Pohon-pohon tinggi yang menakutkan mulai muncul di sekeliling, dan jalanan berubah menjadi jalan setapak yang terjal. Doni merasakan angin dingin menyisir kulitnya, membawa bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Suara-suara itu semakin lama semakin keras, hingga akhirnya Doni tak tahan lagi. Ia berhenti di tengah kegelapan, mencoba menghubungi temannya melalui ponsel, namun tak ada sinyal. Tiba-tiba dari dalam gelap muncul sosok bayangan. Mereka mendekat perlahan, mengelilingi Doni yang tak berdaya. Wajah mereka pucat, dengan mata kosong yang menatap lurus ke arahnya. Mereka adalah para penumpang yang hilang, korban-korban yang tersesat dalam perjalanan mereka dan tak pernah kembali. Dalam kepanikan, Doni berteriak dan mencoba melarikan diri, namun motor yang dikendarainya tak mau menyala.
Bayangan-bayangan itu semakin dekat dan Doni merasakan udara semakin sesak. Sebelum akhirnya semuanya menjadi gelap, ia mendengar suara tawa lirih yang menggema di telinganya, suara yang menyeramkan dan tak manusiawi. Ketika Doni sadar, ia terbaring di tepi jalan, tubuhnya dingin dan lemas. Tak ada motor, tak ada penumpang, dan ponselnya mati total. Dengan sisa tenaga, Doni berjalan kembali ke kota, namun tak ada seorang pun yang mempercayai ceritanya. Mereka menganggapnya hanya mengalami halusinasi akibat kelelahan. Namun Doni tahu, ia telah melewati batas dunia yang tak seharusnya. Narasi penutup. Keesokan harinya, sebuah berita muncul di media. Seorang pengemudi ojek online ditemukan tak bernyawa di kompleks perumahan tua dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Namun yang paling aneh adalah, kompleks perumahan itu telah lama ditinggalkan dan rumah tempat penumpang tersebut menunggu ternyata sudah kosong selama lebih dari 20 tahun. Malam itu Doni tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga nyawanya. Dan kisahnya menjadi salah satu legenda yang ditakuti oleh para pengemudi ojek online lainnya. Sebuah peringatan bahwa di balik kehidupan kota yang ramai, ada rahasia kelam yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin untuk menemukan kita. Sarah, seorang mahasiswa baru, tinggal sendirian di sebuah apartemen di dekat kampusnya di Jatinangor. Awalnya, semua berjalan normal hingga pada suatu malam Jumat, ketika Sarah menikmati konten misteri favoritnya di YouTube dan mendengarkan program radio Nightmare Side. Setelahnya, dia merasa lapar dan memesan makanan lewat Gojek. Namun, hal aneh terjadi ketika suara ketukan terdengar di pintunya, tapi saat dibuka, tak ada siapapun di sana. Sarah mulai merasa ada yang tidak beres ketika suara ketukan kembali terdengar disertai suara wanita yang memintanya membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia tak menemukan tapi kemudian mendengar suara cekikikan wanita di dalam apartemennya. Ketika berbalik, Sarah melihat sosok wanita berpakaian putih yang tertawa mengerikan, membuat Sarah ketakutan setengah mati. Setelah kejadian itu, Sarah merasa terus diawasi hingga akhirnya memutuskan untuk pindah dari apartemen tersebut. Namun, sosok itu seakan masih membayangi hidupnya hingga saat ini. Namaku Sarah. Aku adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas yang terletak di daerah Jatinangor. Saat ini, aku tinggal di daerah Bandung, Kota Jawa Barat. Karena jaraknya yang lumayan jauh dan harus bolak-balik ke Jatinangor, orang tuaku memfasilitasiku dengan menyewa apartemen yang letaknya dekat dengan kampus tempatku kuliah. Ini adalah kali pertama aku tinggal jauh dari orang tua. Di rumah, aku memang anak tunggal, dan karena orang tuaku bekerja, aku sering sendiri di rumah. Namun, tinggal benar-benar seorang diri adalah pengalaman baru bagiku. Awalnya aku khawatir karena aku masih ragu apakah bisa hidup mandiri di sini, terutama sebagai seorang wanita. Tapi, melihat dan mendengar cerita dari saudara-saudara yang juga pernah hidup mandiri, rasanya aku cukup sanggup. Apartemen ini dibangun dengan konsep modern, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Terutama adanya kolam renang yang bisa kumanfaatkan setiap minggu pagi. Meskipun ada pantry di apartemenku, aku lebih sering memesan makanan lewat Gojek online karena lebih praktis. Sudah hampir 1 bulan aku menghuni apartemen ini dan aku mulai menemukan pola hidup yang nyaman di sini. Semua tampak baik-baik saja hingga pada suatu malam yang mengubah malam-malam selanjutnya. Aku ingat saat itu adalah malam Jumat. Malam di mana biasanya aku menunggu salah satu channel YouTube yang memiliki konten misteri menayangkan episode barunya. Biasanya, aku menonton konten misteri di channel tersebut, lalu menghabiskan waktu berselancar di YouTube sebelum akhirnya streaming mendengarkan program Nightmare Side. Sebenarnya, aku bukan tipe orang yang penakut, makanya aku berani-berani saja menonton konten misteri atau mendengarkan Nightmare Side seorang diri. Waktu menunjukkan kurang dari jam 09 malam ketika aku baru saja selesai menonton channel YouTube misteri favoritku. Tombol autoplay di YouTube laptopku mengarah ke channel lain yang membahas tentang seorang artis internasional yang katanya membuat perjanjian dengan iblis untuk bisa terkenal. Percaya tidak percaya, rasanya sulit memungkiri bahwa ada seorang remaja
yang tiba-tiba karyanya meledak dan langsung digilai oleh banyak orang. Terlebih lagi, lagu-lagunya seperti mengandung magis yang menyihir orang-orang yang mendengarnya untuk langsung fanatik menyukainya. Tak berapa lama, Nightmare Side pun on air. Aku mendengarkan keseluruhan cerita malam itu dan rasanya malam Jumat itu sangat sempurna dalam keseramannya. Aku pun bergegas tidur setelahnya. Tapi rasa lapar di tengah malam menggugurkan rasa kantukku dan aku pun memesan makanan lewat Gojek online. Aku memesan cheeseburger favoritku dan memberitahu driver untuk langsung naik ke lantai apartemen dan memberitahu nomor kamarku. Untungnya, akses wifi di apartemen ini masih memudahkan orang luar untuk masuk, jadi aku tidak perlu repot-repot turun naik lift untuk mengambil pesanan. Pesanan pun dikonfirmasi dan kulihat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai adalah 15-20 menit. Sambil menunggu, aku melanjutkan menonton YouTube. Kali ini channel yang membahas pesan tersembunyi di balik lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa musisi internasional hingga lokal. Salah satu yang paling buatku bergidik adalah ketika mereka membahas tentang lagu dari band Payung Teduh yang berjudul Gelisah. Katanya penggalan lirik di lagu tersebut mengarah pada depresi yang berujung gantung diri. Rasanya bulu kuku langsung merinding jika memang benar seperti itu. Hanya beberapa menit setelah pesananku dikonfirmasi, kulihat notifikasi di handphone menunjukkan kalau driver yang mengantar pesanan sudah tiba. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu apartemenku. "Sebentar," kataku, dan aku bergegas menuju pintu dengan senang hati karena sudah tidak sabar melahap cheeseburger kesukaanku. Namun, ketika aku buka pintu apartemen, tidak ada seorang pun di sana. Aku terheran-heran dan segera menutup pintu. Setengah berlari, aku kembali ke kasur dan mengecek pesanan di handphone. Aneh, di aplikasi itu, aku malah belum memesan apapun sama sekali. Mungkin di-cancel, pikirku. Tapi, setelah mengecek ulang di laman histori pesanan, ternyata tidak ada pesanan yang dibatalkan. Aku pun mengurungkan niat untuk memesan makanan malam itu. Keanehan ternyata tidak berakhir di situ. Aku mematikan laptop dan lampu kamar, namun lampu ruangan kubiarkan menyala. Aku merebahkan tubuh di kasur, mengatur suhu AC supaya tidak terlalu dingin, lalu menarik selimut dan siap untuk tidur. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan di pintu apartemenku. "Siapa sih malam-malam gini?" gumamku dengan kesal. "Sarah, buka pintunya." Suara seorang wanita memintaku untuk buka pintu. Aku mulai berpikir bahwa ini bukan ulah orang iseng. Tapi, aku juga heran. Kalaupun itu salah seorang temanku, kenapa dia tidak mengabariku terlebih dahulu bahwa dia akan berkunjung? Terlebih lagi, ini sudah lewat tengah malam. "Sarah, buka pintu." Suara itu terdengar lagi. "Iya, sebentar ya," jawabku, dan aku pun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu apartemen. Namun, ketika aku buka pintu, tidak ada seorang pun di sana. Hanya hembusan angin yang cukup kencang yang mengempasku. Aku menoleh ke lorong-lorong, namun tidak ada siapapun. Kondisinya saat itu lumayan redup. Aku masih bertanya-tanya dalam hati, tapi sedikit pun tidak terlintas dalam pikiranku bahwa itu adalah ulah makhluk halus. Sampai akhirnya terdengar suara cekikikan wanita dari dalam apartemenku. Saat itu juga keberanianku goyah. Aku segera menutup pintu dan berlari menuju tempat tidur. Namun, dalam hatiku berteriak, "Astaga, siapa wanita itu?" Kulihat sosok wanita berpakaian putih sedang terduduk membelakangiku, tertawa cekikikan sambil bahunya tergoyang dan kepalanya nunduk mengangguk-angguk. Tiba-tiba, sosok itu berdiri tepat di depan pintu, tertawa dengan kencang. Aku seperti membeku dan tidak bisa bergerak. Kakiku terasa lunglai, seolah aku akan pingsan. Namun, kemudian lampu ruangan kembali menyala, dan ketika aku membuka mata perlahan, suasana kembali terasa tenang. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa tidak nyaman di malam-malam berikutnya. Bahkan, aku sampai memutuskan untuk pindah dari apartemen itu. Hingga saat ini, ketika aku menulis cerita ini, sosok itu rasanya seperti masih mengawalku secara diam-diam. Itulah kisah Sarah, seorang mahasiswa yang harus menghadapi teror tak kasat mata di apartemen barunya. Apa yang awalnya tampak seperti gangguan biasa, berubah menjadi pengalaman menyeramkan yang meninggalkan bekas mendalam dalam hidupnya. Meskipun Sarah telah meninggalkan apartemen tersebut, bayang-bayang ketakutan masih terus menghantui pikirannya. Apakah ini hanya ilusi semata, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang berusaha menjangkau dunia kita?
Jangan pernah meremehkan bisikan dari kegelapan, karena siapa tahu Anda yang akan menjadi target berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, tetap waspada, dan selalu ingat, di balik keheningan malam, karam gajah. Ini adalah channel Karam, kali aja seram, yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua, bersama Mr. Randy yang selalu menemani, yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua, bersama Mr. Randy yang selalu menemani, yang akan menguji nyali yang pasti gak akan buat kalian mati. Jangan lupa subscribe-nya, juga komennya, dan juga like dan share-nya. Karam kali aja seram. Bersama Mr. Randy yang selalu menemani.